indikasi tiba-tiba layar keangkat. Wah, itu indikasi kembung baterainya. Kembung atau Itu juga swollen. udah sangat-sangat disarankan untuk diganti ya, demi keamanan juga itu. Iya. Karena jangan sampai karena baterainya udah ngelembung, kita masih menggunakan HP-nya, ya akibatnya itu bisa fatal. Bisa kebakar, bisa meledak, bisa berasap. Kami beri Mitra Care, memberi kepastian. Welcome to Mitra Care TV, official YouTube channel dari Mitra Care untuk berbagi informasi, edukasi seputar pengalaman, teknologi, dan service device. Halo Sobat Mitra Care, jadi hari ini Mincare akan bahas seputar pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh user iPhone juga terkait baterai health yang turun baterai health-nya itu langsung panik. Terus juga yang masih percaya kalau hal-hal seperti overnight charge itu buat baterai health atau iPhone atau baterai itu cepat rusak. Dan hari ini Mincare kedatangan seorang teknisi langsung dari Mitra Care yang akan kita ajak untuk tanya jawab seputar baterai health. Boleh perkenalkan diri dulu. Oke, halo semua. Nama saya Arif Prayoga. Saya teknisi di Mitra Care Duta Merlin. Sudah berapa lama? Kurang lebih udah jalan 4 tahun. Udah 4 tahun ya. Betul. Oke. Kita langsung aja kali ya, Mas Arif ya. Boleh banget. Dipanggilnya Mas atau Kak nih? Biasanya dipanggilnya Mas Arif. Oke, Mas Arif. Kita langsung ya ke pertanyaan pertama seputar baterai health gitu. Sebenarnya baterai health itu tuh apa sih dan kenapa banyak orang terlalu fokus ke baterai health? Oke, baterai health itu kesehatan baterai ya. Bisa dibilang itu indikator digital yang memperkirakan kesehatan maksimum dari baterai iPhone tersebut. Nah, rata-rata tuh user iPhone tuh panik karena angka ya, betul ya Kak Safa? Iya. Pada angka. Pernah juga tuh kejadian customer datang ke saya dengan ngeluhin, "Kak, baterai iPhone saya udah 96%, padahal baru pakai 2 bulan." Terus juga ada yang, "Kak, baterai health saya turun 1%, padahal baru saya pakai 1 hari," gitu. Nah, itu kan cuma angka ya, yang realnya itu performa pemakaian hariannya seharusnya. Jadi bisa dibilang pemuja baterai health lah ya mereka. Ya, pemuja angka gitu ya. Pemuja angka. Padahal angka hanyalah angka aja. Angka cuman angka. Angka Realnya aja. tetap penggunaan pemakaian harian. Jadi harus diperhatiin juga pemakaian kamu itu udah sehat atau belum. Kalau belum sehat, coba dipikirin ulang lagi gitu ya Mas Arif ya. Oke. Setelah itu nih Mas Arif, pertanyaan terkait yang paling sering ditanyakan juga ya. Apa tuh? Baterai health iPhone itu pasti turun dan apakah itu normal dan penyebabnya itu apa? Oke. Baterai health turun itu normal banget. Untuk penyebabnya baterai health itu bisa turun, yang pertama karena pemakaian, yang kedua karena panas. 2 hal itu. Ya betul, 2 hal itu. Jadi penurunan itu normal dan penyebabnya itu adalah Panas. dan kebiasaan apa yang kira-kira buat baterai health itu lebih signifikan turunnya? Oke. Kita nggak bilang cepet tapi signifikan ya. Oke. Yang pertama tadi ya karena musuhnya itu panas. Penyebab bisa panas itu karena ketika lagi dicas HP-nya, iPhone-nya malah dimainin. Itu bisa bikin baterai health-nya tuh turun gitu. Apalagi pakai adapter sama kabel yang enggak original, yang KW-KW. Iya. Kalau yang KW-KW kan dia tegangan arusnya enggak stabil ya. Kita nggak tahu hitungannya mereka gimana, tapi bisa dibilang mereka nggak stabil, nggak ada standarisasinya. Sedangkan kalau yang original atau yang MFI itu bisa dibilang bagus. Sangat disarankan untuk digunakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini nih yang patut untuk dihindari untuk para user iPhone. Sebenarnya sih pakai iPhone ya santai aja ya. Iya betul. Tapi jangan mempertanyakan kenapa baterai health turun padahal tidak sadar kalau kebiasaan itu adalah yang paling menyebabkan baterai health turun secara signifikan gitu. Jadi patut diperhatikan nih user iPhone nih atau Sobat Mitra Care ya. Oke. Nah, Mas Arif, kalau terkait fast charging itu berbahaya, mitos atau fakta? Saya to the point aja ya. Itu mitos. Mitos. Berarti Betul. seberapa aman fast charging? Fast charging itu aman karena Apple udah ngedesain fitur fast charging ya, udah ngeluarin fitur fast charging. Ya pastinya aman dong karena emang dari Apple-nya langsung. Cuman
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan fast charging. Yang pertama itu jangan gunakan adapter yang KW-KW-an. Minimal yang bersertifikasi MFI, Made for Ya, iPhone. made for Itu iPhone sih. ya. Next, mitos atau fakta. Overnight charge itu merusak iPhone atau device Apple lainnya. Itu mitos. Kenapa? Karena Apple ada fitur optimalis baterai charging. Jadi fitur itu bisa motong pengisian daya di persentase tertentu. Ya. Misalnya di settingnya 80% ya dia akan motong 80%. Kalau di settingnya 90% dia akan motong di 90%. Dan disclaimer dulu nih, optimize baterai charging ya. Ya. Itu memang ada di semua iPhone ya, betul ya. Tapi kalau Betul. yang secara spesifik mengatur itu ada di iPhone berapa tuh? Di iPhone 15 Ke atas, iOS. terbaru berarti. Ya, betul, 15, iPhone 16, 15 ke atas. 17. Betul Oke. Itu bisa diatur 80, 85, 90, 95 sampai Ya, 100 gitu. Nah, kalau di cas semalaman kan kita bisa ninggalin HP-nya kurang lebih sekitar 8 jam ya. Nah, di situ juga ada fitur namanya PMIC atau Power Management IC. Jadi dia udah ngebatasin tuh daya yang masuk ke baterai. Terus juga dilihat juga dari aktivitas hariannya. Iya. Misalnya Kak Safa biasanya tidur di jam 12 malam. Lalu bangun di jam 5 subuh lah ya, kita ambil contoh aja. Nah, si iPhone itu bakal ngedeteksi aktivitasnya. Oh, Kak Safa ini jam 12 malam dia udah nggak pakai HP-nya, tapi di jam 5 dia baru pakai. Nah, ketika Kak Safa di jam 12 malam itu ngecas, Iya. si iPhone-nya tuh bakal ngecas sampai 80%, tergantung dari settingan optimalis tadi. Yap. Kalau misalnya udah mau di jam 5, baru tuh baterainya akan ngisi lagi sampai ke 100%. Oke. Kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Terus berarti iPhone itu benar-benar perhatian ya. Sangat amat memperhatikan kebiasaan kita gitu, dan akhirnya dia tuh mengimplementasikan atau menyesuaikan Betul. charger atau yang tadi Mas Arif bilang gitu ya, Ya. jam 12 selesai tapi masih charge, terus jam 5 baru dipakai lagi. Jadi dia benar-benar mempelajari kebiasaan kita banget. Betul. Walaupun dari segi charging juga Ya, ya. betul. Benar-benar canggih ya berarti. Canggih ya. banget. Canggih Demi banget. keamanan juga itu. Tapi tetap chargernya MFI atau original, wajib. Betul, itu wajib banget. Kalau Benar. yang KW-KW-an, wah jangan sih. Jangan. Jangan banget. Mulai sekarang yang KW-KW nono ya. Dibuang, Iya. beli di Mitra Padahal Care. sebenarnya bisa di Mitra Care juga menyediakan yang emang MFI dan original pun ada gitu, daripada sobat Mitra Care belinya di luar, mendingan langsung di Mitra Care aja Iya. kan. Beli di luar adaptor mungkin 100 ribuan, tapi ruginya nanti mesti ganti baterai tuh. Bisa kemana-mana. Iya, bisa kemana-mana juga. Baterai kalau yang nggak original bisa lebih lebih ngedrop lagi. benar. Karena kan dia baterai iPhone kan dia lithium ya. Iya. Dia ada komponen kimiawinya juga yang kalau emang sampai panas itu bisa merusak komponen lithiumnya, Oke. kimiawinya. Gitu. Nah, kalau udah sampai merusak komponen kimiawinya, otomatis baterai health-nya turun. Bisa jadi sampai swollen gitu. Iya, sampai kembung juga, sampai panas juga, bisa juga itu. Tuh, patut dihati-hatikan ya sobat. Next, setelah kita bahas ternyata overnight charge dan juga fast charging itu sebenarnya adalah mitos. Betul. Yang mana di beberapa user tuh dipercayai gitu ya. Oke. Sekarang karena secara faktanya itu aman-aman aja, sekarang Minkir mau tanya nih ke Mas Arif. Boleh, Apa boleh. sih tips untuk menjaga kesehatan baterai atau baterai health? Oke, tips buat ngejaga baterai health ya. Yang pertama itu selalu aktifkan fitur optimalis baterai charging. Itu bagus banget buat kesehatan baterai. Yang kedua, gunakan adapter yang original atau minimal yang sertifikasi MFI. Yang ketiga, jangan gunakan iPhone ketika sedang di charge. Nah, kalau misalnya kalian pakai adapter yang fast charging, ketika kita ngecas ke iPhone-nya, nah itu iPhone-nya tuh bakal panas tuh sebenarnya. Apalagi ditambah kalau misalnya kalian pakai iPhone-nya, kalian main game, itu makin panas, yang ada malah makin nurunin baterai health-nya nanti. Yang keempat, ketika kita ngecas iPhone, jangan lebih
dari 100 atau 80. Paling amannya tuh 80. Kalau udah nyampe 80 kalian cabut aja iPhone kalian, lalu kalian gunakan dari kayak biasa aja. Setelah itu ketika udah mau nyampe 20% kalian cas lagi iPhone-nya. Jadi jangan sampai kalian cas iPhone-nya itu di bawah 20%. Apalagi sampai 0 banget, itu jangan. Itu bisa Ya. merusak baterai. Betul. Itu aja tipsnya. Ada 4 poin itu Itu ya. 4 poin itu. Pokoknya untuk baterai health turun itu sangat amat normal. Normal banget. Yang penting bagaimana kalian menggunakan iPhone kalian atau device Apple lainnya dengan semaksimal mungkin dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan nih dari cara penggunaannya dan juga sebetulnya bukan mungkin kalau digunakan itu jangan digunakan dalam pemakaian berat kali ya, Ya, tanda sama kutip juga pemakaian ya. ya karena percuma juga fast charging terus iPhone kalian jadi panas ditambah lagi main game ya kan, game itu sangat berat ya. Oh, lumayan berat. Ya, terus setelah itu iPhone kalian bisa jadi overheat. Biasanya tuh akan ada notifikasi overheat juga, Betul. ya kan? Notif temperatur. Ya. Betul. Terus otomatis juga ya, Mas Arif, kalau iPhone itu panas, akan ada pemberhentian charging tuh biasanya di 80% sih. Betul. Saya tuh ngerasa sering seperti itu. Mungkin user iPhone 12 juga merasakan, nggak apa-apa. Oh, Tapi apa-apa. malah itu bagaimana Apple itu nge-protect iPhone kalian juga kan. Betul banget. Jadi untuk keamanan device dan juga kita sebagai user gitu sih. Jadi sobat Mitra Care dan user Apple di luar sana, kesimpulannya adalah baterai health itu normal untuk terjadi penurunan dan tidak selalu menandakan baterai itu bermasalah ya. Betul. Karena baterai health itu hanya indikator angka aja. Dan biasanya kan kalau sudah baterai di bawah 80% itu sudah ada notifikasi servis tuh. Betul. Harus direkomendasikan untuk diservis. Betul. Jadi kalau kalian juga di luar sana yang tanya minimal ganti baterai tuh berapa sih? Sebetulnya di 80% sesuai dengan rekomendasi dari si Apple-nya. Perhatian loh, mereka ngingetin sobat-sobat atau user Apple untuk langsung servis lah gitu. Terus kalau baterai itu sudah menandakan cepat habis ya, apalagi tiba-tiba tuh suka restart sendiri. Nah, itu sudah menandakan waktunya. Udah waktunya diganti itu. Harus wajib banget diganti. Dan kalau memang ada indikasi tiba-tiba layar keangkat. Wah, itu indikasi kembung baterainya. Kembung atau itu juga udah sangat-sangat disarankan untuk diganti ya, demi keamanan juga itu. Iya. Karena jangan sampai karena baterainya udah ngelembung, kita masih menggunakan HP-nya, ya akibatnya itu bisa fatal. Bisa kebakar, bisa meledak, bisa berasap juga. Betul, soalnya kan balik lagi ya, kalau untuk baterai iPhone itu yang kalian bebas deh bisa baca di website Apple juga. Betul. Kandungannya itu atau bahan pembuatnya itu lithium ion ya. Jadi ya kalian bisa bacalah maksudnya akibatnya apa. Atau kalau misalkan kalian merasa ada yang tidak normal di iPhone kalian, itu juga it's okay untuk melakukan pengecekan ya Mas Arif ya. Pengecekan di Mitra Care. Betul. Aman banget karena Mitra Care itu Apple Authorized Service Provider, jadi semua SOP, teknisi dan hal-hal yang mensupport itu sudah sesuai dengan Apple ya Mas Arif. Gitu sih. Jadi kalau masih ada pertanyaan terkait baterai health, boleh banget komen di kolom komentar, atau kalau ada topik-topik terseputar iPhone atau device Apple lainnya, boleh langsung komen dan Mincare akan bantu untuk buat jawabannya di video selanjutnya. Bye-bye.